الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa menikmati, merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di kajian sore kali ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi terakhir dan kita akan mengharapkan syafaatnya kelak. Baik teman-teman, untuk sore kali ini kita akan mendengarkan kajian seminar akhlak tema amal yang dicintai Allah yang dibawakan langsung oleh Al-Ustadz Abdurrahman Afif. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil asyrafanil adwaman ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Sebelumnya apa suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Soalnya di sini di luar lumayan ramai, khawatir kurang begitu jelas. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bermuajahah, kembali berjumpa dalam senarai dalam rentetan temuan terakhir ya sore hari ini. Ustaz, minggu terakhir, Ustaz. Minggu terakhir ya. Iya, Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya pertemuan sebatas pertemuan dunia maya, tapi juga pertemuan kita ini akan kembali kita kenang dan kembali kita bicarakan ketika nanti kita reunian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita pada hari ini, pada sore hari ini adalah amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, membahas amalan apa yang dicintai Allah, maka akan pula menarik pembahasan mengenai cinta itu sendiri. Karena cinta itu kan hadir berdasarkan keterikatan maupun keterkaitan kita terhadap sesuatu. Yang dimana sesuatu tersebut menurut kita adalah sesuatu yang berharga. Misalkan orang tua mencintai anak-anaknya karena ada keterikatan berharga, keterikatan darah. Yang itu kemudian mendorong orang tua siap rela melakukan apapun, siap rela melakukan apa saja, mengorbankan apa saja untuk anak-anaknya. Misalkan contoh lain adalah manusia mencintai harta. Karena ada keterikatan dirinya dengan harta tersebut, memandang harta itu sesuatu yang berharga. Yang itu pun ada keterkaitan dengan benda-benda duniawi. Di mana misalkan dengan adanya harta kita bisa membeli benda-benda. Dengan adanya harta kita bisa meminang seseorang. Dengan adanya harta kita bisa menyempurnakan
ibadah kita yang berkaitan dengan harta. Oleh karena itu Imam Ghazali sendiri mengatakan wala yatimud dinu illa bidunya, bahwa agama tidak bisa sempurna kecuali ada faktor keterikatan dengan dunia. Nah, karena kita memandang harta itu berharga, maka ada kecondongan kita kepada harta tersebut. Suami istri saling mencintai karena ada keterikatan batin, di mana keterikatan batin ini sesuatu yang teramat berharga, sehingga suami rela melakukan apapun untuk istri, begitupun sebaliknya, istri siap melakukan apapun untuk suaminya. Sekarang kita masuk ke pembahasan hamba. Seorang hamba mencintai Allah karena ada keterikatan antara yang dicipta dengan Sang Maha Pencipta, di mana hamba tersebut menyadari bahwa ia telah dihidupkan, diberikan ruh, ditakdirkan sebagai manusia. Sekarang andai kata kita ditakdirkan menjadi seekor katak, kita tidak bisa merubah keadaan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan Allah menakdirkan kita sebagai seekor katak? Tapi Allah menganugerahkan kita kehidupan yang kehidupan itu dalam rupa manusia, yang komplit, tidak ada yang kurang, dengan semua organ-organnya beserta fungsi-fungsinya, bahkan tanpa kita pinta sekalipun diberikannya kita organ-organ yang lengkap dan sehat. Mata yang sehat, lidah pengecap yang sehat, paru-paru yang sehat, jantung yang sehat, yang semuanya itu berfungsi tanpa kita mengaturnya. Ketika kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh rasa cinta. Nah, sekarang kita bayangkan dahulu kalau ada orang misalkan ya suka transfer sebesar 10 juta setiap bulan, rutin. Setiap bulan tanpa kita pinta ada orang baik banget transfer sebesar 10 juta. Kemudian kita bertanya, siapa orang ini? Siapa orang yang dermawan ini? Ketika kita mengetahui orang tersebut, yang orang itu selain berpenampilan menarik, ternyata berkarakter baik. Nah, dari sini akan tumbuh rasa cinta, akan tumbuh rasa terima kasih, rasa segan, dan segala macamnya. Nah, Allah itu jauh lebih dahsyat dari hanya sekedar contoh orang yang transfer tadi, Bapak Ibu sekalian. Allah memberi kita itu nikmat yang bisa disebut sebagai nikmat yang tidak bisa dihitung sama sekali. Samudra nikmat yang tak bertepi di setiap detiknya. Kemudian alasan apa lagi yang membuat kita tidak bisa mencintai Allah? Sedangkan Allah sudah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung dan tanpa kita pinta sama sekali. Ada ulama namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau berkata, jika aku yang cuma seorang hamba hina ini mencintai Allah, maka itu sesuatu yang wajar. Namun, apalah gerangan Allah yang Maha Raja, pemilik alam semesta, pemilik segala-galanya ternyata lebih dahulu mencintaiku. Kita mencintai Allah, tapi ternyata cinta Allah kepada kita lebih dahulu dibanding cinta kita kepadanya. Nah, semua pemberian ini, semua nikmat-nikmat ini, semua keindahan alam raya ini adalah bukti bahwa Allah telah menciptakan lebih dulu, telah mencintai kita lebih dulu dibandingkan kita mencintai Allah. Maka kita ulang terlebih dahulu prinsipnya, cinta itu hadir karena keterikatan maupun keterkaitan. Untuk definisinya, Imam Ibnu Hazm itu berkata, cinta tidak akan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cinta hanya bisa dipraktekkan agar bisa diketahui dan dirasakan. Nah, kalimat ini sebenarnya memberikan pemahaman bahwa cinta yang kita ungkapkan, yang meluncur melalui kata, itu tidak sepenuhnya mewakili rasa yang sebenarnya ada di dalam dada. Malah
sedikit kan, banyak orang menipu. Dia berkata cinta hanya sebatas di kata, tapi tidak mengandung rasa. Wah. Jadi yang teruntai melalui kata itu tidak mewakili rasa sebenarnya. Sama kayak kita kalau lagi chat, kita sering ngirim emoticon senyum, padahal kita nggak senyum. Ngirim emoticon nangis, padahal kita nggak nangis. Nah, terkadang juga orang begitu, menyampaikan cinta, tapi sebenarnya di hatinya tidak ada rasa cinta. Atau benar di hatinya ada rasa cinta, tapi tidak bisa mewakili keseluruhan rasa di dalam hati. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hazmin. Nah, ketika misalkan kita menyampaikan rasa cinta kepada seseorang, saya mencintaimu. Nah, itu tidak sepenuhnya mewakili segala rasa indah yang berkidung di dada kita. Tapi untuk memberitahu orang, kalimat ini perlu disampaikan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam tema kita. Seseorang yang mencintai Allah, dia akan mencari tahu hal-hal apa saja yang dicintai Allah. Karena sifat cinta itu akan menyeret pemiliknya untuk melakukan, memberikan, dan mempersembahkan segala hal yang disuka oleh yang dicinta. Analogi sederhananya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mencintai seseorang, maka secara otomatis kita akan mencari tahu apa saja hal-hal yang disuka oleh orang yang kita cinta. Suka ada cocok logi malah. Kita cari tahu warna kesukaan dia apa, terus dicocokkan dengan warna kesukaan kita. Padahal kita awalnya nggak suka, tiba-tiba menjadi suka. Berharap kita bisa memberikan benda, barang yang warnanya sesuai dengan warna yang disuka oleh orang yang kita cinta. Dan sebaliknya, kita berusaha menghindari segala hal yang orang tersebut nggak suka. Masa iya ada orang suka, tapi menghadiahkan sesuatu yang nggak dia suka, kan mustahil. Nah, begitu juga ketika orang mencintai Allah, maka cinta yang dia miliki ini akan menuntut dirinya untuk mencari tahu segala hal yang dicintai Allah. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu, cinta menuntut kepo. Nah, orang kalau cinta itu pasti kepo. Ini yang belum menikah, suka sama seseorang, dia kan kepo. Mulai dicari-cari kesukaannya apa, warna sukanya apa, makanan kesukaannya apa, mafa, mifa gitu kan. Kemudian dia sukanya benda-benda apa, FB-nya mulai dicari tahu, Instagram-nya mulai di stalkingin, wah segala macam. Karena memang prinsipnya begitu, cinta memang menuntut orang untuk kepo. Nah, kalau cinta ini jatuh kepada seorang hamba yang ditujukan cinta itu kepada Allah, maka seorang hamba ini akan mencari tahu amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengusung tema amal apa yang dicintai Allah, alhamdulillah itu menandakan bahwa kita memang memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Nabi, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyal amali ahabbu ila Allah taala. Aku bertanya kepada Nabi mengenai amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu summa ayyu. Aku kembali bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apalagi perbuatan yang Allah cinta? Qala birrul walidain. Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Aku kembali bertanya, kemudian apa ya Nabi setelah itu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Yang pertama, amalan yang Allah cinta adalah sholat pada waktunya. Kalau sholat itu, Bapak hadirin sekalian, kita lakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka seringkali kita melaksanakannya dengan penuh keterpaksaan.
Padahal tidak sampai 15 menit sholat itu. Kerasanya lama sekali. Kayak 1 jam, kayak 2 jam. Berat melangkahkan kaki untuk mengambil air wudhu. Berat badan didirikan untuk menghadap Allah. Berat nih lidah untuk membaca zikir-zikir dan bacaan-bacaan di dalam sholat. Kalau kita menganggap sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kerasa berat itu sholat. Makanya orang kuat duduk berlama-lama nonton drakor, nonton sepak bola. Ini kan lagi ada pertandingan. Main game. Kenapa? Karena memang dia melakukannya tanpa keterpaksaan. Mancing, ada orang mancing 15 menit, nggak ada. 3 jam masih kurang. 5 jam, 24 jam. Bahkan nggak banyak tuh. Orang meninggal di pemancingan. Karena mereka melakukannya itu dengan penuh kerelaan hati dan tanpa keterpaksaan. Nah, kalau sholat, kita anggap hanya sebagai penggugur kewajiban saja, kita akan melakukannya dengan keterpaksaan. 7 menit sholat yang kita lakukan terasa berat sekali. Makanya betul kata Imam Ghazali, sesuatu yang lebih ringan daripada kapas adalah meninggalkan sholat. Maka banyak orang yang melakukan sholat dalam keadaan terpaksa, badannya menghadap Allah, tetapi hatinya lari menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa berbunyi seperti ini. Ya Allah, jangan jadikan aku sebagai orang yang menghadapmu dengan badan, namun lari darimu dengan hati. Badannya menghadap Allah, tetapi hatinya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski secara fikih itu sah, tapi apa iya kita tega gitu Bapak Ibu sekalian? Masa iya kita tega tidak bisa menikmati momen pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Bahwa sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Maksudnya adalah sholat itu momen pertemuannya seorang mukmin dengan Tuhannya. Kalau kita saja bisa menikmati momen pembicaraan kita dengan orang yang kita cinta, terus kenapa kita tidak bisa menikmati sholat kita? Ada yang salah dalam kita memandang sholat kita itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi bersabda bahwa amal perbuatan yang Allah cinta itu sholat pada waktunya. Nanti ada generasi, kata Allah dalam Al-Quran, ada generasi yang mereka itu menyia-nyiakan sholat. Adha'us sholata wa taba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ada generasi yang mereka itu menyia-nyiakan sholat dan mereka gemar memburu untuk memperturutkan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka kelak akan berjumpa dengan ghay, dengan neraka. Ghay itu nama sebuah lembah di neraka. Begitu semangatnya generasi-generasi ini memperturutkan syahwat, tetapi begitu malasnya generasi ini untuk mendirikan sholat. Nah, ada yang salah berarti. Ada yang salah dalam kita memandang sholat itu seperti apa sebenarnya. Nah, kalau kita memandang sholat sebagai momen kita berjumpa dengan Allah, sebelum masuk ke sholat saja kita sudah siap-siap Bapak Ibu. Kita pakai baju yang paling kita anggap paling bersih, paling rapi. Allahu Akbar. Mengucap Allahu Akbar. Memang yang kita ingat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Semua orang itu sholat sama bunyinya. Ketika takbiratul ihram, mereka membaca Allahu Akbar, tapi beda nilai pahalanya di sisi Allah. Ada yang Allahu Akbar, memang di hatinya teringat Allah. Ada yang Allahu Akbar, di hatinya keinget cicilan, keinget kreditan, keinget tadi ada chat belum kebaca, keinget tadi ada miss call, siapa itu? Keinget ada hutang yang belum dibayar, keinget ada teman yang belum bayar utang. Oh, segala macam ke bawah dalam sholat. Badannya menghadap Allah, tetapi hatinya tidak hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering kita alami.
Meskipun secara fikih sah ya, tapi apa iya kita tega begitu kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tidak tersembunyi. Hati kita itu Allah paling tahu mengenai hati kita. Nah, makanya kata Nabi, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu adalah tanda orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan yang Allah cinta adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian lanjutan ayatnya adalah anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Digabungkan nih antara syukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah gabungkan. Supaya kita tidak hanya menjadi orang yang taat kepada Allah, namun juga menjadi sosok anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya sering bilang orang itu banyak yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Orang banyak keliru, mencari pintu surga di luar rumah, sedangkan pintu surga yang paling cepat ada di dalam rumah. Minta doa kepada kiai, bagus Bapak Ibu sekalian. Minta doa kepada kiai, kepada ulama itu bagus, nggak terlarang. Tapi jangan sampai orang tua yang dekat dengan kita, yang membesarkan kita, yang mengurus kita, yang telah mengeluarkan biaya, yang mendoakan kita tanpa henti, lupa kita minta doa kepada orang tua. Kata Nabi, doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Dan kita lupa tuh. Gencar kita mencari pintu surga di luar rumah, ternyata pintu surga itu dekat sekali. Yang selama ini ada bersama kita, yaitu orang tua. Bapak dengan tenaganya, ibu dengan kasih sayangnya, mereka berdua melawan waktu untuk membesarkan kita yang kita tidak pernah ditagih biayanya. Gratis Bapak Ibu sekalian. Terus kita abaikan kedua orang tua kita. Ketika sakit, kakak adik saling lempar tugas. Bang, ibu sakit bang. Kok nggak bisa ngurus, lagi sibuk. Padahal orang tua kita dulu pas sakit, itu lebih banyak ngurus kita ketimbang ngurus dirinya sendiri. Kebayang di kepala kita, besok mau sekolah, ibu walaupun sakit tetap nyetrikain baju buat kita. Mama udah makan, Ma? Udah, padahal belum makan. Sengaja, supaya anaknya makan dulu. Jadi apapun yang dia punya oleh seorang ibu dan oleh seorang ayah, yang diprioritaskan adalah anaknya. Saya sering bilang kepada santri bahwa orang yang pandai berpura-pura itu bukan aktor. Orang yang pandai berpura-pura itu adalah orang tua kita. Mereka pandai sekali berpura-pura. Dan kita akan menyadari betapa berharganya kehadiran orang tua ketika mereka sudah tidak ada. Terasa bagi kita betapa kita menyia-nyiakan keberadaan orang tua. Dan Nabi mengingatkan bahwa amal perbuatan yang paling Allah cinta yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Di zaman Nabi itu ada orang ngelamar ceritanya. Ngelamar perempuan ditolak. Temennya ngelamar diterima. Dia ngelamar ditolak. Dia cerita ke temennya, saya habis ngelamar si Fulanah, perempuan kembang desa, ditolak. Nah temennya ini ngelamar diterima. Cemburu orang ini, marah. Dibunuh perempuan tadi. Laki-lakinya juga dibunuh temennya. Menyesal dia. Cerita ke sahabat, saya sudah membunuh seorang wanita dan seorang laki-laki. Kira-kira ada tidak perbuatan yang bisa menghapus dosa saya itu? Saya bertaubat benar-benar. Kata sahabat tadi, apakah kamu punya ibu? Nggak punya, ibu saya sudah meninggal. Apakah kamu punya bibi dari pihak ibu? Masih punya. Kalau begitu, berbaktilah kepada bibi dari pihak ibumu itu. Udah pulang tuh sahabat tadi. Orang tadi pulang. Nah sahabat ini ditanya sama orang lain. Kenapa kamu bertanya dia punya ibu atau tidak? Maka sahabat ini menjawab, saya tidak mengetahui
amalan apa yang paling besar pahalanya di sisi Allah, yang amalan itu bisa menghapus dosa-dosa yang lain, kecuali berbakti kepada ibu. Dan kita, generasi sekarang, sering kali meremehkan ini. Makanya kata ulama di antara tafsir, ketika Nabi bersabda, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Budak sahaya perempuan akan melahirkan majikannya. Di antara tafsirnya, di antara penjelasannya adalah banyaknya kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Ibunya sudah banyak memberikan kasih sayang, bapaknya sudah banyak berjuang, tapi orang yang paling sering dilupa justru orang tuanya. Ini kawan-kawan yang perantauan mungkin ada di sini, sebelum chat ngasih kabar kepada orang lain, terlebih dahulu kasih kabar kepada orang tua. Kenapa untuk orang lain kita selalu punya waktu, tapi merasa kehabisan waktu untuk orang tua? Kenapa untuk orang lain kita rela melakukan apa saja, tapi tidak rela melakukan apapun untuk orang tua? Kenapa kepada orang lain kita bisa bertutur kata lembut, kepada presiden bertutur kata lembut, kepada camer, calon mertua kita bisa bertutur kata halus, lembut, bisa berperilaku lembut. Tapi kenapa nggak bisa bertutur kata dan berperilaku lembut kepada orang tua? Anishkurli wali walidaik, bersyukur kepadaku kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Karena nanti itu baru kita akan kerasa betapa kita menyia-nyiakan orang tua ketika orang tua sudah tidak ada. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dahulu kala berjihad di jalan Allah adalah berperang. Sekarang apapun usaha yang kita lakukan untuk menyebarkan dan menegakkan agama Allah, itu disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Riwayat lain misalkan Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling Allah cinta? Nabi menjawab, adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang Allah cinta adalah amal perbuatan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Ini menunjukkan adanya keistiqomahan. Al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Bahwa satu istiqomah itu lebih Allah cinta daripada atau lebih mulia daripada 1000 karamah. Karamah itu adalah keanehan ya. Misalkan bisa berjalan di atas air. Misalkan bisa berpindah tempat. Bisa menurunkan hujan. Itu karamah tuh. Nah karamah-karamah itu walaupun ada 1000, itu kalah dengan satu istiqomah. Dengan satu amalan yang dilakukan terus-menerus. Infak Jumat 100.000, tapi sekali seumur hidup, itu kalah. Dibandingkan infak Jumat yang setiap Jumat cuma 2.000. Tapi rutin. Dari muda sampai tua 2.000 terus. Itu lebih Allah cinta. Daripada yang sekaligus besar tapi cuma sekali. Maka kata Nabi yang paling Allah cinta itu adalah perbuatan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Dan yang ketiga, riwayat ketiga, ketika Nabi ditanya perbuatan apa yang Allah cinta, Nabi menjawab adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Sebuah kegembiraan, kebahagiaan yang engkau masukkan kepada seorang muslim. Bagaimana cara kita menggembirakan orang lain? Menggembirakan orang lain tidak mesti dengan cerita palsu sebagaimana yang dilakukan oleh para komika. Nah, kalau kita nonton stand up komedi, itu banyak komedi-komedi yang semuanya itu dusta, tapi tujuannya membuat orang tertawa. Bukan seperti itu maksudnya. Membuat orang gembira itu bisa kita lakukan dengan cara kita bersikap baik kepada dirinya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tariq, kata Nabi. Jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun walaupun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah ceria. Nah, wajah ceria yang kita tampakkan itu bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita. Dan ini sering kita lupakan ternyata. Bertutur kata yang baik, bersikap yang baik,
menampilkan wajah yang ceria kepada saudara kita, itu termasuk bagian memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Ini saja Bapak Ibu materi singkat dari saya, bisa kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Silakan kami kembalikan kepada para audiens. Bila ada pertanyaan, mangga. Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, diperbolehkan ya. Mungkin saya ingin bertanya juga, Ustaz, untuk yang soal Mangga. stand up comedy tadi, Ustaz. Jadi kan kita sering sering dengar ya, mereka tuh sering ngaku pelawak-pelawak tuh mereka itu beribadah, itu melakukan itu kan menganggap mereka ibadah gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Sebenarnya memang kalau ininya atas dasar kebohongan berarti tidak ibadah ya, Ustaz, lawakannya. Iya, kata Nabi, kejahatan yang besar itu adalah membuat suatu kedustaan untuk membuat orang lain tertawa. Menyampaikan kedustaan dengan tujuan membuat orang itu tertawa. Itu termasuk sebuah kejahatan, sebuah keburukan. Nabi juga bercanda, tapi tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali kejujuran. Nah, kalau kita mau membuat orang lain tertawa, maka buatlah orang lain tertawa dengan sesuatu yang jujur, bukan dengan sesuatu yang dusta. Misalkan Nabi pernah juga bercanda kayak begitu tuh ke sahabat. Ada perempuan sama Nabi dibilang begini, kamu suaminya Fulan bukan? Iya, saya suaminya Fulan. Tadi saya lihat di mata suamimu ada item-itemnya. Cepat pulang di, khawatir kenapa-napa. Maka perempuan ini pulang buru-buru, takut suaminya itu sakit. Pas dilihat pulang ke rumah, suaminya sehat ternyata. Ditanya, kenapa kamu buru-buru? Tadi saya ketemu Rasul, kata Rasul, mata kamu hitam, ada hitam-hitamnya. Kata suaminya, jangankan ada hitam-hitamnya nih, putihnya juga ada katanya. Ada hitam-hitamnya, ada juga putih-putihnya. Jadi Nabi itu melucu, tapi melucunya berdasarkan kejujuran. Di tempat lain misalkan ada sahabat yang sama Nabi dibilang begini, saya akan menunggangkan kepadamu, saya akan menaikkan kamu kepada anak unta. Saya akan naikin kamu kepada seekor anak unta. Terus kata sahabat tadi, ya Rasulullah, anak unta nggak bakal kuat ngangkat saya ini. Terus kata Nabi, bukankah unta itu adalah anak daripada ibunya? Semua unta itu adalah anak daripada ibu unta. Jadi ada candaan yang memang candaan itu berdasarkan kejujuran. Yang salah kaprah adalah kita melegalkan segala cara untuk membuat orang tertawa. Terkadang berita palsu, terkadang membuli, gitu kan? Terkadang body shaming, terkadang membicarakan aib orang lain. Jadi semua rambu-rambu agama ditabrak supaya orang tertawa. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam agama. Membuat orang tertawa itu bagus, tapi ada rambu-rambunya. Sahabat juga suka cerita masa-masa jahiliyahnya sama Nabi. Nabi juga ketawa karena tertawanya Nabi itu memandang lucu itu. Oh, ada sahabat kayak begini di masa jahiliyahnya, tertawa mereka. Dan mereka menertawakan aib diri mereka sendiri, bukan menceritakan aib orang lain. Nabi, saya pernah dahulu masa jahiliyah begini begini begini, ketawa, kemudian Nabi juga ketawa ternyata bahwa mereka membicarakan sesuatu yang satu itu fakta memang terjadi, kedua itu terjadinya pada diri mereka sendiri, bukan membicarakan aib orang lain. Kan itu berbeda 360 derajat dengan apa yang kita saksikan di stand up comedy, begitu kan? Mereka membuat berita palsu, cerita palsu, kemudian juga terkadang membicarakan aib orang lain, terkadang aib orang tuanya dijadikan bahan materi stand up comedy. Bapaknya yang nonton ketawa-tawa juga lagi. Orang tuanya yang nonton malah ketawa-ketawa juga. Nah, ini kan ada sesuatu yang sebenarnya tujuannya baik gitu ya, untuk membuat orang tertawa, memasukkan kebahagiaan kepada dalam hati seorang muslim, tapi caranya salah. Tujuan yang baik harus dengan cara yang baik. Ada kebakaran, tapi orangnya nyebornya pakai bensin, kan salah juga. Pengen mandinya pakai air kencing, ya salah juga. Tujuannya bagus tapi caranya salah. Dan ini untuk kritik ya, mungkin Pak Alwi nih, calon Bapak Alwi,
punya teman-teman yang aktif di komika sebagai seorang komika atau stand up komedi, ini menjadi sebuah kritik bahwa membuat orang tertawa ibadah, tetapi ada rambu-rambu di dalamnya. Di antaranya adalah tidak boleh membuat cerita palsu. Karena Nabi sendiri bersabda bahwa itu suatu keburukan, suatu kejahatan. Maka kalau ada lagi yang lain, Ustadz masih masih berhubungan Ustadz dengan yang tadi. Berarti kan atas dasar cerita palsu ya. Kalau misalkan industri film itu gimana Ustadz? Kan itu rata-rata ceritanya fiksi ya atau palsu gitu Ustadz. Itu hukumnya gimana Ustadz? ya. Jadi kalau cerita itu industri film, ada sebagian ulama yang eh, mulai menggarap film-film Islami. Tapi berdasarkan realita yang ada di masyarakat. Begitu. Jadi ada sebagian ulama kontemporer yang memang menggarap film-film baik sinetron atau bioskop temanya Islam yang digarap dari realita kehidupan sehari-hari. Dan itu ketat ya. Misalkan dia mau mengangkat sinetron suami istri. Suami istri ini memang di kehidupan aslinya memang betul-betul suami istri. Bukan hanya di film. Jadi ada rambu-rambu yang lumayan ketat. Temanya apa? Dan tema ini ada di realita. Diangkat menjadi sebuah film. Yang nanti ada ibroh, ada hikmah, ada apa namanya, ada satu pembelajaran yang diambil dari film tersebut. Tapi bukan membuat-buat sebagaimana tadi ya, beda ini. Ini hal yang berbeda karena yang diambil adalah realita. Nah, kalau dia membuat orang tertawa dengan satir, tahu satir ya, istilah satir. Jadi dia mau mengkritik pemerintah misalkan, tapi dengan guyonan, satir, orang tertawa. Ini boleh, karena memang realitanya begitu. Tapi dikemas dalam sebuah sindiran, dalam sebuah kalimat satir, terus orang tertawa. Ini boleh karena realitanya begitu memang. Nah, film-film tadi yang digarap oleh para ulama kita, itu mengangkat tema yang berdasarkan basicnya adalah realita kehidupan sehari-hari. Tapi yang saya ketahui itu ketat ya, lumayan ketat. Jadi ada kalimat, ada skrip naskah yang banyak diedit, kemudian juga para pemainnya banyak di apa namanya, disortir. Jangan sampai nanti yang jadi suami istri bukan suami istri. Kemudian juga ada beberapa adegan yang memang sudah ditulis, kemudian dibuang. Jadi semuanya dipantau oleh ketentuan ulama tersebut. Ini boleh, sebagaimana di era Wali Songo kan ada cerita-cerita pewayangan. Jadi pakai menggunakan wayang begitu. Nah itu ceritanya diambil daripada kehidupan sehari-hari. Dijadikan cerita wayang. Ada hikmahnya yang diambil oleh masyarakat. Ini tidak boleh dilakukan di kehidupan. Yang ini boleh dilakukan di kehidupan. Jadi ada hikmahnya yang diambil. Itu kurang lebih. Iya, baik Ustaz, terima kasih. Silakan buat teman lain yang ingin bertanya, diperkenankan. Izin bertanya Ustadz, Ya boleh. apabila kita masih merasa berat untuk sholat, tapi tetap saja terus melaksanakan sholat dengan niat untuk mendapatkan cinta Allah, apakah itu memang tanda saya masih salah dalam niat ketika sholat? Secara fikih, eh, sholat itu ya, dalam sudut pandang fikih, sholat dianggap sah kalau sudah memenuhi standar zohir. Jadi fikih tidak membahas hati itu khusyuk atau tidak. Kalau dia sudah wudhu, wudhunya benar, dia sholat, rukunnya benar, syaratnya benar, sah udah secara fikih. Maka ulama berkesimpulan, sholat kamu khusyuk atau tidak khusyuk, lakukan saja. Jangan menunggu khusyuk untuk sholat. Mau sampai kapan kita? Pasti banyak ditinggal. Orang bermaksiat, belum bisa lepas dari maksiat, jatuh lagi ke maksiat. Tetap jangan tinggalkan sholat. Karena itu kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita anggap saja begini, sholat itu ya, anugerah terbesar yang Allah beri kepada hamba itu adalah kesempatan sujud kepada Allah. Itu anugerah yang paling besar. Paling besar tuh. Karena Nabi bersabda bahwa keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika dia sujud. Itu keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Dan kedekatan ini tidak diberikan ke sembarang orang. Kalau kita bisa sholat, kita sujud, itu tandanya kita diberikan kesempatan untuk begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangin, banyak orang di luar sana yang fisiknya lebih sehat dari kita, hartanya lebih banyak daripada kita, kemudian segala macam duniawinya lebih komplit daripada kita, tapi tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk sujud. Nah, sedangkan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sujud. Itu tanda, sudah kata ulama, itu tanda bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengalami momen terdekat kita dengan Tuhan, dengan Allah. Karena posisi terdekat hamba dengan Allah ketika dia sujud. Apakah saya dicintai oleh Allah? Husnuzon, kita dicintai oleh Allah. Karena orang yang sudah memeluk Islam itu dicinta oleh Allah. Udah begitu sudah. Ana indazoni abdibi, kata Allah. Saya tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada saya, kepada aku. Kalau dia menganggap aku mencintainya, ya aku mencintainya. Sekarang begini ya, kita merasa dicintai Allah. Saya ini orang yang dicintai Allah. Allah mencintai saya. Nanti muncul tuh di hati. Apa pantas orang yang dicintai oleh Allah ngelakuin sesuatu yang Allah nggak cinta? Apa iya ya saya suka sujud, tapi kok saya suka bikin perbuatan yang haram? Kayaknya harus saya tinggalin nih. Karena saya suka sujud. Pada akhirnya nanti sholat membimbing dia meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Jadi Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ini janji. Bukan sekedar teori. Tapi janji dari Allah bahwa sholat itu akan membuat orang tercegah melakukan perbuatan keji dan munkar. Pada awalnya memang kita merasakan enggak khusyuk, merasakan keterpaksaan, tapi terus kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan. Seburuk apapun diri kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Seperti apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Karena amal yang pertama kali Allah hisab adalah sholat. Kalau sholatnya lengkap, komplit, Allah anggap yang lainnya selesai. Udah bagus sholatnya. Ya Allah kan dia punya dosa, ya Allah, kata malaikat. Makanya tuh ya, kalau kita dihisap sama malaikat, repot Bapak Ibu. Beneran, repot. Untungnya kita dihisap sama Allah yang punya rahmat tak bertepi. Jadi ada orang biasa nanya ke ulama, ya Syekh, saya nanti hari kiamat itu dihisapnya sama siapa? Sama Allah apa sama malaikat? Kata ulama tadi, sama Allah. Kamu akan dihisap sama Allah. Orang tadi bilang, alhamdulillah saya lega. Kata orang tadi itu. Ini ulama tadi bingung. Kenapa kamu merasa lega? Allah kan luar biasa. Pantauannya dan pandangannya luar biasa. Orang tadi bilang, kalau saya dihisap sama malaikat, habis saya. Pasti neraka. Tapi kalau dihisap sama Allah, saya punya kesempatan ke surga. Karena Allah adalah zat yang maha penuh kasih. Senakal-nakalnya anak, yang membela anak adalah orang tua. Senakal-nakalnya seorang hamba, yang membela dia adalah Tuhannya. Kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab sebelum Al-Quran, itu disebutkan begini. Langit itu minta izin ke Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk runtuh, meniban manusia. Bumi kemudian izin ke Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menelan manusia. Lautan kemudian izin ke Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menenggelamkan manusia, karena manusia banyak bermaksiat kepadamu. Tapi Allah menjawab, lau khalaqtumuhum lama qultum hadza. Kalau kamu yang menciptakan manusia, kamu tidak akan tega menyampaikan ini. Tapi karena aku yang menciptakan manusia, aku nggak tega.
Rahmat Allah, sayang Allah mengalahkan amarahnya Allah. Analoginya tadi ya, senakal-nakalnya anak, satu kampung mau mukul itu anak, maka orang yang pertama kali membela anak tadi adalah orang tua. Karena orang tua tahu kecilnya, tahu diasuhnya seperti apa. Kebayang tuh di kepala dia, masa-masa kecilnya anak seperti apa. Masa lucu-lucunya anak seperti apa. Ini anak saya ini. Jangan sampai dipukuli orang sekampung. Nah Allah, sayang Allah itu lebih dahsyat daripada sayangnya orang tua kepada anaknya. Makanya ketika kita sholat, udah kita husnuzon, Allah mencintai kita karena Allah masih memberikan kita izin bergerak untuk melaksanakan sholat. Tinggal kita introspeksi. Allah sudah memberikan kita izin menggerakkan badan untuk sholat. Apa iya kita tidak menikmati sholat? Itu maksudnya ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, izin bacain pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang Oh pertama ya, ini ya. dari pengguna Zoom, nggak tahu nih siapa nih Ustaz. Ustadz izin bertanya, kan Allah Maha Mencintai. Apakah bisa Allah membenci hambanya? Apabila bisa, apa tanda-tanda kita sudah tidak dicintai Allah? Ya, tanda Allah cinta kepada kita adalah bila kita masih bisa melakukan kebaikan, masih bisa melakukan ketaatan, itu tanda Allah cinta kepada kita. Nah, sebaliknya, tanda Allah itu murka, tanda Allah itu tidak cinta adalah jika seorang hamba dibiarkan. Artinya, dia tenggelam dalam hawa nafsunya. Jadi nggak suka sama ketaatan. Nah, kalau ada indikasi ini, orang itu gampang melakukan kemaksiatan, mulai meninggalkan kefarduan, nggak suka dengan kebaikan, nggak suka dengan ketaatan. Nah, itu indikator bahwa Allah mengabaikan dia, meskipun dia sehat. Nah, kadang-kadang begini, kata ulama, teguran dari Allah itu tidak selamanya berupa musibah. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba kehilangan uang, tiba-tiba ada musibah apa gitu kan, rumah kebakaran wal iyadzubillah, misalkan saja. Itu nggak selamanya begitu. Tapi musibah yang paling dahsyat kata ulama adalah ketika orang tersebut sudah tidak bisa merasakan kelezatan beribadah kepada Allah. Itu musibah. Kalau kita sudah merasakan nih, kayaknya kok kita gampang meninggalkan sholat. Kok kita mulai nggak suka sama kebaikan, gampang bermaksiat. Itu indikator bahwa Allah membiarkan kita tenggelam dalam hawa nafsu. Meskipun secara kasat mata, semua baik-baik saja. Studi lancar, badan sehat, uang ada aja, kuota ada aja, orang ke kita baik-baik aja, tapi kita meninggalkan sholat. Nah, indikatornya, kita meninggalkan sholat, itu sudah termasuk Allah berpaling daripada kita. Tinggal kita buru-buru evaluasi. Tinggal kita buru-buru muhasabah. Kita tinggal buru-buru introspeksi diri. Kenapa saya kok gampang melakukan kemaksiatan, tapi berat melakukan ketaatan? Nah, sebaliknya, tanda Allah cinta kepada seorang hamba adalah jika dia mudah melakukan kebaikan dan ketaatan, walaupun pada awalnya keterpaksaan. Lebih baik begitu. Lebih baik terpaksa beribadah ketimbang rela bermaksiat. Dua pilihannya tuh, mau milih mana? Terpaksa bermaksiat, terpaksa beribadah, atau rela bermaksiat dengan kesadaran dan kepenuhan hati bermaksiat, atau dengan berat hati dan keterpaksaan ibadah. Emang awalnya dipaksa, memang harus dipaksa nafsu ini. Baik saja harus dipaksa untuk disapih walaupun dia nangis, kejar kayak gimana juga, harus berhenti. Kalau enggak sampai kumisan tuh nyusu sama ibunya. Harus dipaksa. Makanya badan ini harus kita paksa buat beribadah. Pada awalnya memang keterpaksaan. Tapi dari keterpaksaan itulah akan muncul kesadaran bahwa
sholat ini sebagai kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Subarkah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa langkah-langkah sederhana yang bisa kita ambil untuk membangun kebiasaan akhlak yang dicintai Allah? Syukron Ustaz. Apa langkah-langkah sederhana yang bisa diambil untuk membangun kebiasaan akhlak yang dicintai Allah? Yang pertama adalah kita harus sadari bahwa bagaimana kalau besok kita meninggal. Itu tuh. Orang kalau disebut umurnya masih panjang, banyak leha-lehanya. Tapi gimana kalau sore ini habis webinar meninggal? Kita mau bawa apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dengan langkah ini, ya, dengan langkah ini, maka nanti akan lahir kesadaran. Langkah yang pertama adalah kita ingin menjadi orang yang baik di setiap waktunya. Itu aja udah. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu sendiri dulu. Nanti orang-orang juga bakal baik ke kita. Jadi langkah pertama adalah bahwa kita ingin menjadi orang yang baik, yang lebih baik di setiap waktunya. Standarnya bukan lebih baik dari orang lain, bukan. Standarnya lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Standarnya tuh. Kita hari ini harus lebih baik daripada kita yang kemarin. Dan kita esok hari harus lebih baik dari kita hari ini. Itu aja standarnya tuh. Langkah pertama. Langkah yang berikutnya adalah mulai milih circle. Nah, kalau bahasa anak zaman sekarang itu kan circle itu sangat mempengaruhi itu. Berapa banyak orang solih menjadi rusak gara-gara circle-nya rusak. Dan berapa banyak orang rusak menjadi solih karena circle-nya solih. Ini kalau kita buka TikTok, yang paling banyak FYP-nya itu apa? Itu yang paling banyak kita searching. Itu yang muncul apa tuh? Kalau yang munculnya Ustadz, itu masih aman lah ya. Yang munculnya ceramah-ceramah, konten-konten agama, renungan-renungan, masih alhamdulillah. Walaupun 1, 2, 3 itu. Tapi kalau full, yang muncul tuh yang FYP aneh-aneh, nah kita harus mulai bertanya nih. Kita sering pakai teknologi ini buat apa? Kita searchingnya tuh buat apa? Karena circle tuh mempengaruhi. Lingkungan kita sering ngomongin apa, itu bisa mempengaruhi kita. Oleh karenanya dulu kan ada riwayat orang itu ngebunuh 99 orang. Hobinya membunuh, psikopat. Apa hobi dia? Membunuh. 99 nyawa dia hilangkan. Kita pernah ngebunuh nggak? Nggak pernah kan? Kita masih lebih baik daripada orang ini. Tapi orang ini selamat. Gara-gara meninggalkan circle buruknya. Dia kan cerita ke kiai, ke rohib. Orang dulu disebutnya rohib. Pak Yai, saya sudah membunuh 99 orang. Hal li min sabil, apakah saya punya jalan keluar untuk tobat kepada Allah? Kata Kiai tadi, parah ente, udah ngebunuh 99 orang, neraka. Udah kata orang tadi karena kesel dikasih jawaban begitu, ya udah Pak Kiai, saya genapin aja cepet. Maksudnya dibunuh. Kayaknya dibunuh, jadi 100 ngebunuh. Nyesel habis ngebunuh. Dia jalan, ketemu Kiai kedua. Pak Yai, saya sudah membunuh orang berapa? 99 tadinya. Kemudian saya tambahin 1. Siapa yang 1 itu? Kiai Basono. Gara-gara ngasih jawaban yang enak jadi 100. Kiai ini akhirnya jawabnya beda. Oh, kamu punya jawab, kamu punya jalan, kamu punya cara supaya selamat daripada murka Allah. Bagaimana caranya? Hijrah. Tinggalkan kampung halamanmu menuju kampung halaman di sana. Di sana banyak orang solih. Kalau kamu masih tinggal di situ, itu banyak orang buruk di sana. Kamu akan terpengaruh terus-menerus. Nah, singkat riwayat, orang ini berangkat. Ketika berangkat, meninggal di tengah jalan. Diukur tuh sama malaikat. Akhirnya kan diukur, dia ternyata 1 jengkal lebih dekat arahnya kepada tujuan orang-orang solih. Gara-gara ini dia diampuni. Nah, kita kan nggak pernah ngebunuh orang. Kita masih mending daripada orang tersebut. Tapi
Kalau kita meninggalkan circle, begitu kan, meninggalkan circle buruk kita lebih besar daripada orang tadi. Kita meninggalkan lingkungan kebiasaan buruk demi mendapatkan kebiasaan baik. Makanya kalau di NU, di Nahdlatul Ulama tuh ada slogan begini. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita harusnya menjadi pribadi yang menjaga kebiasaan-kebiasaan baik dan mengambil satu kebiasaan baru yang lebih baik. Artinya hari ini kita melakukan kebaikan, besok diupayakan kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu saja dulu. Jadi pertama kita pengen jadi orang baik, yang kedua kita tinggalkan kebiasaan dan lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Itu mungkin langkah sederhana ya daripada saya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Ketika dalam memperbaiki diri sering banyak godaan syaitan. Bagaimana cara kita dalam menghadapi godaan tersebut agar kita tetap di jalan yang lurus? Iya, godaan itu tanda bahwa jalan yang kita tempuh memang benar. Kalau jalan yang kita tempuh itu salah, nggak ada godaannya. Jadi kalau kita main game itu semakin naik level, semakin sulit rintangannya. Mau nggak kita main game datar aja, main balap mobil misalkan, level 1 datar, level 2 datar, level 3 datar, level 1 sampai level 10 datar aja. Nggak ada ujiannya. Itu nggak ada tantangannya. Nah, tantangan untuk naik level adalah godaan. Memang ujian. Kalau kita mau menjadi orang baik, ujiannya banyak sekali. Ujian pertama orang mau baik adalah bully. Bully dari temen tuh. Terus sekarang baik, kemarin kemana aja digituin kan. Itu emang ujian pertama tuh. Tapi kalau kita terus saja, insya Allah kita akan naik level. Dan jalan ini memang jalan yang penuh dengan ujian. Kata Allah begitu. Apakah orang beriman itu merasa dibiarkan saja dengan keimanannya tanpa kami uji? Oh enggak, pasti diuji. Nabi orang yang paling Allah cinta. Bayangin coba. Manusia dan makhluk yang paling Allah cinta seperti Rasulullah justru menjadi manusia yang paling banyak ujiannya. Kenapa? Cinta itu beriringan dengan ujian. Kata ulama, bil bala'i yu'rafu qadrul mahabbah. Karena dengan ujian akan diketahui kadar cinta itu seperti apa. Allah ketika cinta, dia akan menguji. Nah, ujian itu adalah tanda kelulusan bahwa dia memang benar punya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau jadi baik, mau hijrah, mau pindah haluan, mau pindah circle gitu kan, ujiannya banyak. Kalau kita tidak bisa melampauinya, kita turun level lagi. Tapi kalau kita bisa melampauinya, kita akan naik level. Fastaqim kama umirta. Sudah, kamu lurus saja, kata Allah. Kamu istiqomah saja sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Kalau kita hijrah karena Allah, lantas mengapa kita berhenti karena makhluk? Kalau kita ada niat ingin berubah karena Allah, kenapa kita berhenti karena makhluk? Ada yang salah dalam niat kita. Mungkin niat kita hijrahnya bukan karena Allah, mungkin karena hal lain. Jadi sekali lagi ya, kalau kita niatnya untuk Allah, kenapa kita berhenti karena makhluk? Itu mungkin jawaban daripada saya. Terima kasih Ustadz. Silakan untuk teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Jika tidak ada, saya akan oper ke Ibu Moderator untuk menutup acara kita sore hari ini. Oke, terakhir sedikit lagi, boleh? Ya, silakan.
Ya, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih. Saya pribadi merasa sangat terhormat dilibatkan dalam kegiatan seminar online ini, webinar online ini. Merasa sangat-sangat terhormat. Kemudian saya juga minta maaf karena ini sesi terakhir kita ya. Saya minta maaf jika ada beberapa sesi mungkin tidak maksimal menyampaikan materi, atau ada penyampaian yang kurang berkenan, atau ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya minta dibukakan pintu pemaafan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, semoga materi yang saya sampaikan membuat teman-teman itu nggak puas. Bukan membuat teman-teman puas, tapi membuat nggak puas. Nah, karena nggak puas, nantinya kembali belajar di luar sana. Yang keempat, saya berharap mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya pertemuan ini saja ya, tapi pertemuan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa, kita kembali reunian, dan kita kembali bermuajahah bukan melalui media, tapi memang face to face dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu saja dari kami. Terima kasih Ustaz. Silakan Bu Rizka. Baik, Masya Allah, itulah materi tadi yang sangat luar biasa. Kami ucapkan jazakumullah khair Ustadz atas materinya kali ini. Kami juga memohon maaf bila selama bersama kami di KKNO ini banyak salah, banyak kekurangan. Mohon dimaafkan Ustadz. Untuk mengakhiri agenda kita pada sore hari ini, mari kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami selaku moderator juga memohon maaf bila banyak salah kata. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Ustaz.